Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa hari lalu Partai Umat baru saja membuat statement yang menurut saya cukup bold ya, yaitu bahwa mereka akan memainkan politik identitas. Saya katakan bold karena mereka mengatakannya dengan sangat gamblang. Ketua Umum Partai Umat, Mas Ridho Rahmadi, saat membuka rapat kerja nasional Partai Umat di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur beberapa hari lalu bilang, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu narasi politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat dan kami politik identitas. Wow, menurutnya politik identitas adalah cara untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan agama. Pihaknya mengatakan bahwa tanpa adanya pedoman agama, perpolitikan hanyalah tong kosong belaka, tanpa arah. Mas Ridho bilang, tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Kata Mas Ridho ya, dilansir dari suara.com. Nah, Mas Ridho juga menegaskan bahwa politik identitas adalah politik yang sesuai dengan nilai-nilai politik Pancasilais. Mas Ridho bilang, ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Kemudian pernyataan Mas Ridho dari Partai Umat ini direspon secara elegan oleh Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Mas Andi Budiman. Menariknya, Mas Andi meluruskan makna politik identitas yang digaungkan oleh Mas Ridho. Jadi ini lucu sih. Mas Ridho menggaungkan sesuatu yang ia kurang pahami. Begini, Mas Andi meluruskan bahwa penolakan terhadap politik identitas bukan berarti seseorang harus meninggalkan agamanya saat berpolitik. Politik identitas adalah ketika seseorang atau sebuah kelompok atau partai politik hanya memperjuangkan kepentingan kelompok mereka berdasarkan landasan identitas baik agama atau ras, sambil pada saat bersamaan mengenyampingkan kepentingan hak-hak masyarakat yang lebih luas. Inilah yang sedang terjadi di beberapa negara barat saat ini. Di sana berkembang kelompok-kelompok radikal kanan yang mempromosikan agenda supremasi kulit putih untuk menyingkirkan kaum minoritas yang terutama datang dari negara-negara Timur Tengah. Mas Andi menambahkan bahwa di Indonesia, politik identitas dipergunakan dalam pemilihan gubernur DKI pada 2017 lalu. Ketika itu, ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak Pak Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur semata-mata karena identitasnya sebagai seorang keturunan Tionghoa yang beragama Kristen. Nah, masih menurut Mas Andi Budiman, dalam konteks ini, politik identitas dipakai untuk memperluas kebencian terhadap kelompok lain, memecah belah persatuan bangsa, merusak tenun kebangsaan hanya demi memperoleh tujuan kekuasaan. Teman-teman, terlepas dari siapa yang berbicara, mari kita lihat lebih dalam soal politik identitas. Begini, politik identitas menurut banyak literatur adalah sesuatu yang sah-sah saja di alam demokrasi sebetulnya. Akan tetapi, politik identitas di level yang moderat ya akan menghambat tumbuh kembang demokrasi. Dan dalam level ekstrim akan menyebabkan pecah belah. Parpol atau kandidat politik hanya fokus berupaya menjadi yang paling mewakili kelompok identitas tertentu. Biasanya kelompok identitas yang jumlahnya paling banyak. Dan biasanya dimensi identitas yang dipakai adalah agama atau ras. Nggak ada tuh yang namanya adu gagasan untuk kesejahteraan. Cuman ada narasi seolah barisan kami adalah barisan Tuhan. Di luar barisan kami, otomatis adalah musuh Tuhan.
Dan biasanya akan keluar narasi perang-perang keagamaan yang membakar sentimen agama seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Amin Rais, yang kini adalah Majelis Syuro Partai Umat, pada Pilpres 2019 lalu dengan menyamakan pemilu dengan perang Badar. Padahal pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta, kalaupun ada perbedaan warna, seharusnya warna-warni itu untuk dirayakan, bukan alasan peperangan. Tapi bukan politik identitas namanya kalau tidak mempolitisasi agama. Bukan politisasi agama namanya kalau tidak memposisikan agama sekedar komoditas politik. Dan bukan mengkomoditaskan agama kalau tidak berbahan bakar fanatisme agama. Nah, alih-alih membawa kesejahteraan, demokrasi seperti ini hanya akan membawa perpecahan. Sementara PSI jelas mengangkat politik gagasan, yakni gagasan kesejahteraan sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PSI sudah memulai dengan gagasan jaminan kesehatan universal atau BPJS gratis. PSI menilai BPJS Kesehatan dibentuk berangkat dari semangat perwujudan keadilan sosial, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN sebagai undang-undang pelaksanaan dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2, yakni tentang kewajiban negara memenuhi hak WNI untuk mengakses layanan kesehatan tanpa terkecuali. Masih menurut PSI, seseorang seharusnya nggak perlu bayar dulu dong untuk mendapatkan apa yang sebetulnya sudah menjadi haknya, seperti yang diamanatkan konstitusi. Hitung-hitungan juga masuk kok, yakni earmarking PPN sebesar 1% aja. Nah, teman-teman, Partai Umat sudah menyatakan dengan gamblang bahwa dirinya adalah politik identitas. Sementara PSI juga sudah terang-terangan mempraktekkan politik gagasan. Silakan teman-teman yang menilai mana yang lebih baik untuk Indonesia. Seperti pembuka video gagasan UKI, gagasan adalah asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan harus dipertarungkan, dan yang terbaik itulah yang akan menang. Semakin politik gagasan mengisi panggung, maka politik identitas nggak punya tempat bernaung. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.